Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 MB4405 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Naila, Rido, Garen, dan Anggun. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Metode Transportasi Northwest Corner. Metode transportasi. Menurut Tamin, model transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi suatu produk barang-barang dari sumber-sumber yang menyediakan produk, misalnya pabrik, ke tempat-tempat tujuan, misalnya gudang secara optimal. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa dengan total biaya transportasi yang minimum. Terdapat 4 metode transportasi, yaitu Northwest Corner yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Stepping Stone Method, Vogel Approximation Method, dan Modified Distribution Method atau MODI. Pada metode transportasi ini, kelompok kita akan membahas tentang Northwest Corner atau NWC. Metode ini merupakan metode untuk menentukan pengalokasian distribusi barangnya berawal dari pojok kiri atas hingga ke pojok kanan bawah. Aturan yang berlaku pada metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan awal nilai sel ditetapkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nilai sel awal tergantung pada kendala-kendala supply dan demand untuk sel. Yang kedua, mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel sesuai syarat agar memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke sebelah kanan bila terdapat supply yang cukup. Jika tidak, bergerak ke bawah sesuai demand. Ulangi terus hingga terpenuhi. Nah, terus di sini ada contoh kasus yang akan dibahas. Sebuah perusahaan keramik memiliki 3 pabrik, yaitu P1, P2, dan P3, dengan supply masing-masing 800, 600, dan 1100. Produk yang dihasilkan akan dikirim ke 5 gudang, yaitu G1, G2, G3, G4, dan G5, dengan demand masing-masing 400, 400, 500, 400, 800. Seperti yang tertera pada tabel. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman produk dari 3 pabriknya ke 5 gudangnya agar biayanya minimum. Nah, contohnya gini. Contohnya misalkan di suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik, yaitu memiliki produksi dan memiliki 5 gudang, dan katakanlah 3 pabrik itu P1, P2, dan P3 gitu. Gini. Dan 5 gudang itu katakanlah G1, G2, G4, dan G5. Ya gitu. Dan gudang ini untuk menyimpan hasil produksinya. Jadi jumlah barang yang diangkut tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan harus ditentukan nilai minimumnya agar gudang itu tidak kosong. Jadi setelah dibuat tabel atau matriksnya terbentuklah seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk pabrik 1 persediaan sebanyak 800, sedangkan gudang 1 persediaannya adalah 400, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ingin dicari cost minimum, biaya minimumnya agar memperkecil ongkos produksi gitu ya. Oke. Maksud dari kotak ini apa sih? Contohnya gini. Misal yang ini gitu ya. Yang ini adalah pabrik P1 melayani gudang 1, seperti itu. Misalkan yang ini P3 melayani gudang G2. Oke, gitu. Atau misal melayani Oke, kemudian kita mulai dari mana sih? Oke, kita mulainya dari mana sih? Ini saya kotakin dulu ya. Kita mulai dari pojok kiri atas, dari yang ini.
yang saya kotakkan sampai yang ini. Oke, gitu ya. Pojok kiri atas yang mana sih? Yang itu pabrik 1 melayani gudang 1. Nah, pabrik 1 melayani gudang 1 ini adalah ada 2 nilai. Pertama ada 800, yang kedua adalah 400. Jadi mana yang harus kita isi? Isi nilainya yang paling kecil adalah 4. Yang isi paling kecil ini adalah 400. Yang ini jadi 400, maka ini tidak mungkin diisi kembali karena sudah diisi dengan P1 melayani gudang 1 yaitu 400 gitu ya. Berarti sisa yang mana nih selanjutnya? Berarti sisa yang ini. Sisa yang ini. Lalu pilih lagi pojok kiri atas dari kotak ini. 4x4 ini yang mana? Maka pabrik 1 melayani gudang 2 gitu kan. Jadi pilih antara 400 atau 400. Ya sudah sama 400, maka di sini tulis 400, di sini habis jadi 0. Maka ini tidak mungkin terisi dan ini juga tidak mungkin terisi. Jadi kemudian jadi sisa yang mana? Ini yang ini nih. Yang ini. Kemudian kita mulai lagi dari pojok kiri atas. Yang mana nih? Jadi pabrik 2 melayani gudang 3. Di sini ada 500, ada di sini 600. Nilai yang paling kecil adalah 500. 500, ini diisi 500, ini habis, ini habis, sisa 100. Seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sisa pembahasan yang di kotak ini. Ini dapat 500. Dari mana? Ini dapatnya dari, kita lihat lagi dari pojok kiri atas. Ini yang terkecil itu antara 500 atau 600. Jelas yang terkecil adalah 500. Jadi kita tulis di sini adalah 500. Nah, 500 dikurang 600 hasilnya 100. Ini 100. Terus jadi ini pasti kosong karena ini sudah habis, ini 0. Selanjutnya itu sisa 4 kotak ini. 4 kotak ini. Ini sisa 100 dan ini ada 400. Yang terkecil jelas adalah 100. Jadi di sini kita tulis 100. Terus itu kita kurang 100 dikurang 100 itu jadinya 0, dan 400 dikurang 100 itu jadinya 300. Selanjutnya berarti sisa 2 kotak ini. Di sini kita masih punya angka 300 dan masih punya angka 1100. Nah, jelas yang terkecil adalah 300. Jadi di sini angkanya adalah 300. 300 dikurang 300 ini hasilnya habis. Ini habis. Dan 300 dikurang 800 itu sisanya 800. Nah, jadi otomatis sisa kotak ini adalah 800. 800 kurang 800, jadi angka yang di sini juga habis, jadi 0. Sekarang kita tinggal menghitung biaya totalnya saja. Nah, di sini ini dapat Z-nya ini dapat 50 kali 400 itu dari ini 50 kali 400. Jadi di sini dapat 50 kali 400 ditambah selanjutnya itu yang ini 80 dikali 400.
80 kali 400. Begitu juga selanjutnya, ini ada 70 kali 500, ada 60 kali 100, ada 60 kali 300, ini ada 40 kali 800. Nah, hasilnya itu 50 dikali 400 20 jadi 20.000, 80 kali 400 jadi 32.000, 70 kali 500 jadi 35.000, 60 kali 100 jadi 6.000, 60 kali 300 jadi 18.000, 40 dikali 800 jadi 32.000. Nah, hasilnya jika dijumlah itu menjadi 143.000. Jadi Z-nya Z-nya sama dengan 143.000. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih dan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.